Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jumpa kembali di channel Haji Gun Gun Unara, di mana channel ini selalu berkaitan mengenai sejarah Syekh Haji Abdul Wajah Gunung Sari, Imba Negara Ciamis. Wahai sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga mendapatkan keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini saya akan menceritakan bahwa Syekh Haji Abdul Wajah mempunyai nasab ke-10 kepada Sunan Ampel. Sunan Derajat dan Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dan Sunan Bonang merupakan penyebar agama Islam. Sunan Derajat di daerah Lamongan dan Sunan Bonang di daerah Kediri dan Tuban dan sekitarnya. Untuk mempersingkat waktu, yuk simak sejarahnya. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Syekh Haji Abdul Wajah merupakan nasab Sunan Ampel ke-10. Syekh Haji Abdul Wajah bin Syekh Khotim Wahid Panjalahan Pamijahan bin Syekh Bagus Khalifah Sukapura bin Raden Entol Wiraha Sukakerta bin Serepan Cibuni Agung bin Raden Kusumah Diningrat bin Pangeran Benawa bin Ratu Mas Cempaka, istri Jaka Tingkir, Raja Pajang pertama, binti Sultan Trenggono, Kesultanan Demak ketiga, bin Raden Patah, Kesultanan Demak pertama, suami dari Siti Mutasimah atau Ratu Asikah, putri Sunan Ampel. Ratu Asikah, Sunan Derajat, dan Sunan Bonang adalah bersaudara. Sunan Bonang merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Bonang bernama Syekh Maulana Makdum Ibrahim, lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya, Jawa Timur. Sunan Bonang putra Sunan Ampel dan Dewi Condrowati yang sering disebut Nyai Ageng Manila. Silsilah Sunan Bonang keturunan dari ayah Sunan Bonang, putra Sunan Ampel, putra Syekh Ibrahim Asmarakandi, putra Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra. Silsilah Sunan Bonang keturunan ibu Sunan Bonang putra Dewi Chandrawati dari Majapahit. Sebagai seorang wali yang disegani dan dianggap mufti oleh pemimpin setanah Jawa, Sunan Ampel mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Sejak kecil Raden Makdum Ibrahim sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin. Sudah bukan rahasia bahwa latihan dan riadoh para wali itu lebih berat daripada orang awam. Raden Makdum Ibrahim adalah calon wali yang besar, maka Sunan Ampel sejak dini juga mempersiapkan sebaik mungkin. Disebutkan dari berbagai literatur bahwa Raden Makdum Ibrahim dan Raden Paku sewaktu masih remaja meneruskan pelajaran agama Islam ke tanah seberang, yaitu negeri Pasai. Keduanya menambah pengetahuan kepada Syekh Maulana Ishaq atau ayah kandung dari Raden Paku atau Sunan Giri. Juga belajar kepada ulama besar yang banyak menetap di negeri Pasai, seperti ulama tasawuf yang berasal dari Baghdad, Mesir, Arab, dan Persia atau Iran.
Sesudah belajar di negeri Pasai, Raden Makdum Ibrahim dan Raden Paku pulang ke Jawa. Raden Paku kembali ke Gresik mendirikan pesantren di Giri sehingga terkenal sebagai Sunan Giri. Dakwah Sunan Bonang awalnya di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bahirawa Tantra. Dengan membangun masjid di Singkil yang terletak di sebelah barat Kediri, Raden Makdum Ibrahim diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan daerah sekitar Surabaya pedalaman karena masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana. Dalam berdakwah, Raden Makdum Ibrahim ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Terlebih bila Raden Makdum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik itu. Beliau seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi, sehingga apabila beliau bunyikan pengaruhnya sangat hebat bagi pendengarannya. Setiap Raden Makdum Ibrahim membunyikan bonang, pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarkannya. Tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Raden Makdum Ibrahim. Begitulah siasat Raden Makdum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, tinggal mengisikan saja ajaran agama Islam kepada mereka. Tembang-tembang yang diajarkan Raden Makdum Ibrahim adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam, sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Murid-murid Raden Makdum Ibrahim ini sangat banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara, Surabaya maupun Madura. Karena beliau sering mempergunakan bonang dalam berdakwah, maka masyarakat memberinya gelar Sunan Bonang. Meski sudah lanjut usia, Sunan Bonang terus melakukan syiar agama Islam ke masyarakat yang belum tersentuh ajaran agama. Sunan Bonang wafat saat berdakwah di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi di Lasem, Kabupaten Rembang. Berita segera disebarkan ke seluruh tanah Jawa. Para murid berdatangan dari segala penjuru untuk berduka cita dan memberikan penghormatan yang terakhir. Murid-murid yang berada di Pulau Bawean hendak memakamkan Sunan Bonang di Pulau Bawean, tetapi murid yang berasal dari Madura dan Surabaya menginginkan jenazahnya dimakamkan di dekat ayahnya, yaitu Sunan Ampel di Surabaya. Dalam hal memberikan kain kapan, pembungkus jenazah mereka pun tak mau kalah. Jenazah yang sudah dibungkus dengan kain kapan milik orang Bawean masih ditambah lagi dengan kain kapan dari Surabaya. Pada malam harinya, orang-orang Madura dan Surabaya menggunakan ilmu sirap untuk membuat ngantuk orang-orang Bawean dan Tuban, lalu mengangkut jenazah Sunan Bonang ke dalam kapal dan hendak dibawa ke Surabaya. Karena tindakannya tergesa-gesa, kain kapan jenazah tertinggal satu. Kapal layar segera bergerak ke arah Surabaya. Tetapi ketika berada di perairan Tuban, tiba-tiba kapal yang dipergunakan tidak bisa bergerak. Akhirnya jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban,
yaitu sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara kain kafan yang ditinggal di Bawean pun menguburkannya dengan penuh hikmat. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Makam yang dianggap asli adalah berada di kota Tuban, sehingga sampai sekarang makam itu banyak diziarahi orang dari segala penjuru tanah air. Beragam karya sastra yang dihasilkan Sunan Bonang yang disebut suluk. Hingga sekarang karya sastra Sunan Bonang itu dianggap sebagai karya sastra yang sangat hebat, penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Suluk Sunan Bonang disimpan rapih di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk berasal dari bahasa Arab salakat torika, artinya menempuh jalan tasawuf atau torekot. Ilmunya sering disebut ilmu suluk. Ajaran yang biasanya disampaikan dengan sekar atau tembang disebut suluk, sedangkan bila ungkapan secara biasa dalam bentuk prosa disebut wirid. Salah satunya adalah suluk wijil yang tampak dipengaruhi kitab Al-Siddiq karya Abu Sa'id Al-Khair, wafat pada tahun 899 Hijriah. Suluknya banyak menggunakan tamsil cermin, bangau atau burung laut, sebuah perdekatan yang juga digunakan oleh Ibnu Arabi, Faridzuddin Attar, Rumi, serta Hamzah Pansuri. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat ini kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental alam malakut. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pembawayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kisah perseteruan Pandawa dan Kurawa ditafsirkan Sunan Bonang sebagai peperangan antara napi peniadaan dan isbat peneguhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya, semoga bermanfaat dan semoga membawa pengetahuan dan wawasan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.